Selamat pagi, jumpa kembali dengan Ibu Nurafni Siahaan. Masih mengenai novel. Kali ini, bagian B, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang sekelilingnya. Kita akan berlatih menganalisis isi novel, yaitu unsur-unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik dimulai dari tema, amanat, latar, penokohan, alur atau plot, dan sudut pandang. Mari kita mulai dari tema novel adalah gagasan utama yang menjiwai seluruh cerita novel. Tema pun melandasi dan melatar belakang cerita novel secara keseluruhan. Masuk mengenai penokohan atau perwatakan, karakter atau sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku tokoh dalam cerita. Dalam penggambaran watak tokoh dibagi dua. 1. Secara analitik, 2. Secara dramatik. Adapun macam-macam watak atau karakter: A. Protagonis, B. Antagonis, dan C. Trigonis. Kita masuk mengenai alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang dijalin berdasarkan hubungan urutan waktu atau hubungan sebab akibat sehingga membentuk keutuhan cerita. Adapun macam-macam alur: A. Alur maju adalah peristiwa-peristiwa yang diutarakan mulai awal sampai akhir atau masa kini menuju masa datang. B. Alur mundur adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian penutup diutarakan terlebih dahulu, baru menceritakan peristiwa-peristiwa pokok melalui kenangan. C. Alur gabungan atau campuran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pengertian berikut. Tahapan dalam alur dimulai dari tahap pengenalan atau orientasi. B. Tahap pemunculan konflik. C. Tahap konflik memuncak. D. Ketegangan menurun. Dan E. Tahap penyelesaian atau resolusi. Kamu dapat membandingkannya dengan diagram berikut. Masuk mengenai latar atau setting adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita dalam karya sastra. Kemudian sudut pandang, yaitu cara pengarang mengisahkan atau menceritakan suatu cerita. 1. Sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. 2. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang campuran. Bandingkan dengan yang ini. Perhatikan sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku. Sudut pandang orang ketiga menggunakan nama, kemudian kata ganti ia atau dia. Yang terakhir adalah amanat cerita. Sekian pertemuan kita. Terima kasih. Salam sehat.